got so motherfucking design on right now. Bring it down, nigga, come. I got 3 old thoughts. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabila Salsabila Mokhtar. Saya merupakan salah satu mahasiswa Sekolah Tinggi Teknik Atlas Nusantara, Kota Ternate. Saya akan menyelesaikan tugas Bahasa Indonesia yang telah diberikan oleh dosen pengampu Bahasa Indonesia, yaitu Bapak Dr. Hairul SPD, FPD. Di sini saya diberikan tugas mengenai menjelaskan sejarah, fungsi, dan kedudukan Bahasa Indonesia. Seperti yang teman-teman ketahui, bahwa bahasa Indonesia sendiri adalah bahasa kesatuan Indonesia, dan pastinya teman-teman akan bertanya, dari mana sih asal-usulnya lahir bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia sendiri terlahir dari bahasa Melayu. Bahkan bukan baru sekarang bahasa Indonesia atau bahasa Melayu itu digunakan sebagai bahasa penghubung di beberapa negara di Asia Tenggara. Sudah sejak dulu kala bahasa Indonesia atau bahasa Melayu itu dikenal oleh penduduk daerah yang bahasa sehari-harinya bukan bahasa Indonesia atau bahasa Melayu. Hal tersebut dapat dibuktikan oleh adanya beberapa prasasti yang ditemukan di daerah-daerah yang bahasa sehari-hari penduduknya bukan bahasa Indonesia atau bahasa Melayu. Ada juga yang ditemukan di daerah yang bahasa sehari-hari penduduknya sudah menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Melayu. Sejarah perkembangan bahasa ini dapat dibuktikan dengan adanya prasasti Kedukan Bukit yang dibuat pada 683 Masehi, prasasti Talang Tuo yang dibuat pada 684 Masehi, prasasti Kota Kapur yang dibuat pada tahun 686 Masehi, dan prasasti Karah-Barahi yang dibuat pada 686 Masehi. Kemudian pada tanggal 28 Oktober 1928, bahasa Indonesia resmi menjadi bahasa persatuan. Diresmikannya bahasa Indonesia dengan ikrar Sumpah Pemuda dengan bunyi Sumpah Pemuda sebagai berikut. Pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Dan ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Kedudukan diartikan sebagai status relatif bahasa, sebagai sistem lambang nilai budaya yang dirumuskan atas dasar nilai sosial bahasa yang bersangkutan, sedangkan fungsi adalah nilai pemakaian bahasa yang dirumuskan sebagai tugas pemakaian bahasa itu dalam kedudukan yang diberikan kepadanya. Bahasa Indonesia sendiri memiliki dua kedudukan, yaitu kedudukan sebagai bahasa nasional dan sebagai bahasa negara. Kedudukan sebagai bahasa nasional tersebut dimiliki oleh bangsa Indonesia sejak dicetuskannya Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Kedudukan ini dimungkinkan oleh kenyataan bahwa bahasa Melayu yang mendasari bahasa Indonesia telah dipakai sebagai lingua franca selama berabad-abad sebelumnya di seluruh kawasan tanah kita, dan ternyata di dalam masyarakat kita tidak terjadi persaingan, yaitu persaingan di antara bahasa daerah yang satu dan bahasa daerah yang lain untuk mencapai kedudukan sebagai bahasa nasional. Di dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia berfungsi sebagai 1. Lambang kebanggaan nasional, 2. Lambang identitas nasional, 3. Alat pemersatu berbagai suku bangsa yang berlatar belakang sosial budaya dan bahasa yang berbeda, dan 4. Alat penghubung antar daerah dan antar budaya. Selain kedudukannya sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia juga berkedudukan sebagai bahasa negara. Sesuai dengan ketentuan yang tertera dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945, Bab 15, Pasal 36, di dalam kedudukan sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia berfungsi sebagai 1. Bahasa resmi negara, 2. Bahasa pengantar di dalam dunia pendidikan, 3. Alat perhubungan dalam tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional serta kepentingan pemerintah, dan 4. Alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Salah satu fungsi bahasa Indonesia di dalam kedudukannya sebagai bahasa negara adalah pemakaiannya sebagai bahasa resmi kenegaraan
Di dalam hubungan dengan fungsi ini, bahasa Indonesia dipakai dalam segala upacara, peristiwa, dan kegiatan kenegaraan, baik secara lisan maupun dalam bentuk tulisan. Audio Jungle.